cenderung untuk mengeksploitasi orang, dijual belikan untuk mendapatkan keuntungan bagi si tanda kutip mucikari atau broker kawin kontrak ini tadi. Saya pikir ini prostitusi yang dibungkus dengan label kawin kontrak, hamilnya bodong, ya kan? Lalu semuanya secara administrasi persyaratan itu tidak dipenuhi, ya otomatis kan tidak sah. Bicara puncak sebagai tujuan destinasi favorit dan menjadi tujuan wisata internasional, tentu bicara tentang bagaimana perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Namun keberadaan puncak juga membawa dampak negatif dengan munculnya permasalahan prostitusi berkedok kawin kontrak. Setelah sekian lama menjadi rahasia umum, akhirnya kepolisian Bogor menindak tegas dengan menangkap para pelaku yang diduga menjadi sindikat pengatur kawin kontrak. Seperti apa modus dan operasi mereka bekerja untuk melakukan aksi ini, dan bagaimana pandangan dan suara dari masyarakat melihat fenomena ini? Saksikan dalam episode Fakta kali ini bersama saya, Balkis Mansam. Dulu sampai semula, seperti jangan hijab kamu lagi ya. Kuncinya tuh di bawah. Bu, Ibu posisinya di mana tadi, Bu? di sini. Terus sebelah itu sini. Masnya, situ dulu. Pegang tasnya masuk isi. Siapa yang bisa bahasa Arab ini? Sawat. Ini tasnya nih. Bros. Sini. Kamu tadi posisi di mana? Sini. Tenang aja. Ibu coba dipraktekin dulu yang kayak tadi. Begini, kan tadi teh udah ikut dari supir. Katanya 5 hari katanya. Ya. Oh ya udah atuh gitu. Udah we gitu. Udah dipasti kasihin ya uangnya. Uangnya buat apa? Buat ke ini, ke istrinya. Istrinya yang mana? Ini apa nih? Ini juga pertemuan ikut gitu. Ibu yang benar. Iya benar di pertemuan Kenapa ikut. si Teteh nggak dikawinin sekalian? Ya enggak. Oh enggak. Dipilih. Iya. Disuruh pilih. Iya, suruh pilih. Terus dia milih yang mana? Milih. Disuruh milih. Iya, emang gitu. Bukan nemanin. Jangan ditanya. Makanya cerita yang sebenarnya, jangan grogi. Udah Iya. tahu kok. Oh iya. Tahu aja yang benar. Udah tahu kita, ibu tinggal cerita aja daripada kita yang Jangan nanya. ngarang-ngarang, kalau ngarang ketahuan. Iya gitu. Ceritanya gitu, bawa 3 orang aja katanya gitu ya. Ya udah tuh kalau gitu mah gitu. Kan katanya di sini ada ini mah 3 orang katanya gitu. Hah? Bu, Bagus jangan. siapa ini? Hah? Siapa ini yang datang banyak kan? Polis. Laskar. Hah? Jawad. Apa Jawad? Jawad nikah. Pengen kawin. Apa Dia kasih uang. Nikah kasih uang gitu. Berapa? 60 suatu. Min Aisyah kita 7 dari 10 juta dia tawar 7 juta enggak. Kenapa ditawar? Maksudnya untuk berapa perempuan? Satu. Nggak tahu sih kalau masalah lama dan itu semua kan dia yang langsung. Oh gitu. Kami yang kan saya ambil dari habis buat 5 hari. Hah? Buat 5 hari katanya. 7 juta 5 hari. Dari bos semua. Pemirsa, saya sudah berada di Polres Bogor, Jawa Barat. Saya akan bertanya kepada Kapolres Bogor tentang pengamanan 10 orang, 6 diantaranya korban dan 4 diantaranya pelaku dari prostitusi yang berlabel kawin kontrak dan perdagangan orang. Seperti apa? Kita tanyakan. Bapak, apa kabar? Ya, sehat-sehat, Mbak. Saya bersama dengan AKBP Muhammad Joni, Pak Joni sebagai Kapolres Bogor. Selamat Pak, penangkapan yang sudah dilakukan. Ya. Ini saya bisa bilang ini pertama kali ya? Ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Oke. Kalau untuk kasus yang di puncak ini.
Kalau tidak salah sudah cukup laten, kita hitungannya tahun nih ya. Ya. Bertahun tidak pernah ada penangkapan, tiba-tiba Pak Joni berhasil juga kemudian meringkus 10 pelaku ini ya. Itu yang ditemukan paling tidak. Sindikat besar. Ya, jadi mungkin pada waktu tahun sebelum-sebelumnya, kalau yang zaman dahulu mungkin terkendala masalah payung hukum kali ya. Payung hukumnya kalau hanya dikenakan undang-undang KUHP itu hanya mucikarinya, itu pun harus transaksinya selesai. Misalnya terjadi perzinahannya selesai. Nah, sedangkan sudah ada undang-undang tindak pidana perdagangan orang itu baru di tahun 2007. Namun pergerakan mereka sendiri juga kan tidak gampang ya untuk kita lakukan pelacakan, karena permasalahannya mereka sendiri bergerak itu tidak di satu titik. Nah, dia nanti bergerak satu titik ini ke titik yang lain. Kalaupun memang sudah selesai, barulah itu dia stasioner misalnya, sudah dinikahin, nah mungkin istrinya baru ditinggalkan di satu kamar, di hotel, atau mungkin di satu tempat kos-kosan dan mungkin penginapan. Seperti itu. Pak, kalau kita mau samakan definisi dulu ya, Pak Joni ya. Ini kan orang sebutnya ada yang konsentrasinya di kawin kontrak, ada yang konsentrasi di prostitusi, ada yang konsentrasinya juga di perdagangan orang. Yang mana sih sebenarnya yang diambil untuk jadi acuan untuk polisi? Tiga-tiganya bermasalah seperti itu. Jadi dengan sistem kawin kontraknya ada, kalau dalam misalnya di dalam Islam itu ada versinya Syiah mungkin ya, disebut mut'ah namanya. Mut'ah ya. Ya, itu hanya beberapa waktu saja, ditentukan 3 hari, 5 hari, dan dia laksanakan nikahnya itu. Tapi kalau kacamata kita melihatnya, sudah kita koordinasi dengan MUI, itu juga tidak lengkap proses pernikahannya itu. Tidak ada penghulunya, dia hanya wali-walian yang dianggap wali bodong, kira-kira seperti itu. Nah, setelah itu dia juga cenderung untuk mengeksploitasi orang, dijual belikan untuk mendapatkan keuntungan bagi si tanda kutip mucikari atau broker kawin kontrak ini tadi. Nah, jadi dia perdagangan orang iya, sebagai mucikari iya, termasuk kawin kontraknya sendiri ada di situ. Dan itu semua tergulung dalam balutan sebenarnya simpelnya itu prostitusi. Iya, itulah yang dinamakan versinya. Mungkin ada prostitusi berlabel halal tadi, itu yang dianggap versinya mereka.